alihi wa sahbihi wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Al-Habib Shadiq bin Muhammad As-Sighar dari Amuntai, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para undangan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita. Alhamdulillah pula dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ulang sebutkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat doa selamat. Maka untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara ini dengan membacakan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah yang dipimpin oleh Al-Habib Shadiq bin Muhammad As-Sighar. Fa'alaihi yatafaddal. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Semua yang kita niatkan mudah-mudahan sama seperti niatnya orang-orang terdahulu. Niatnya para habaib terdahulu, niatnya para guru terdahulu. Mudah-mudahan dengan samanya niatnya kita, acara ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita semua mendapatkan barokahnya dan pulang membawa oleh-olehnya yang bisa menjadikan keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ala hadhihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita masuki acara yang kedua, yaitu qiraatul Quran yang dibacakan oleh Ustadz Fauzan dari Manarat. Fa'alaihi yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا
ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuki acara yang ketiga, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Al-Habibanya Shadiq bin Muhammad bin Ali As-Sigar fa'alaihi yatafaddal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-muhtaramun yang sama-sama kita hormati, para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus sahibul hajah, guru Aini, dan juga akhina fillah, Guru Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, sehingga kita bisa selalu berada di jalan yang mereka jalani, dan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan salam daripada ayahanda Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, yang mana mohon maaf tidak bisa hadir dengan undangan ini karena beliau ada uzur syar'i, yaitu sakit. Sebetulnya sudah hendak tulak saja, cuma karena kondisinya yang terlalu drop, akhirnya lebih memilih istirahat dahulu. Kemarin berapa hari sudah sakitnya, cuma dipaksakan terus sampai sekarang sudah tidak tahan lagi. Tadi malam juga ada acara tidak tahan, semalam juga tidak tahan. Jadi saya mewakili daripada beliau, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucapan permintaan doa, mudah-mudahan Abah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan sehingga bisa kembali untuk selalu membimbing kepada kita semua. Ala hadzini al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan daripada doa Fatihah sampean. Amin. Dan yang membacakannya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir lagi duduk di dalam majlis yang mulia ini. Tidak lain kita ini memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit daripada orang-orang yang mana lupa akan nikmatnya Allah ini sampai mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal kita melakukan daripada maulid, merayakan daripada maulid ini tidak lain karena syukur kita kepada Allah Subhanahu, karena terima kasih kita kepada Allah. Kita tidak mungkin tidak melangsungkan mengatakan kita terima kasih kepada Allah, pujian kepada Allah, tetapi dengan cara kita memuji kepada Rasulullah. Memuji kepada Allah iya, memuji kepada Rasul pun juga iya. Tidak ada kita tapi tetap terus. Kenapa? Karena ketika kita memuji kepada Rasulullah, maka di dalamnya Allah akan menjadi ridho kepada kita. Allah akan menjadi senang kepada kita. Pujian kita ibaratnya seandainya dibandingkan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya kepada Rasulullah. Ibaratnya seandainya satu dunia ini bersolawat kepada Rasulullah, tetap kemuliaannya Rasul tidak berubah. Artinya di puncak daripada kemuliaan. Sudah ada lagi, sudah ujung. Gunung itu di ujungnya, adalah lagi naik ke atas. Sudah ada lagi ujung puncak sudah. Kalau kita ini bukan mulia lagi, masih hina di bawah. Jadi kalau andai kata ada mulia itu merasa diri kita naik, merasa diri kita mulia. Padahal hakikatnya tidak, semakin hina. Ketika orang dipuji kemudian merasakan dirinya semakin hebat, itu tandanya semakin hina. Karena apa? Ada rasa fakhr, rasa ma'anui seorang, merasai seorang, menghebatkan seorang, mengherani seorang, ma'ujub ya, mengherani seorang. Wah, aku nah dipadahi, jadinya katanya bunga sakuni. Wah, memang dasar bunga sakuni ya, mengherani seorang. Wah, ada yang memadahi, aku suaranya harat ini. Aku kalau sudah beazan pasti dipadahinya harat. Wah, mengherani seorang. Kelihatannya hebat. Oh, banyak yang memuji. Tapi dalam hakikatnya dia itu semakin hina, semakin turun. Kalau Rasulullah tidak dipuji, tidak dihina, tetap magamnya Rasulullah adalah puncak daripada kemuliaan. Seandainya semua daripada dunia ini boykot, demo, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, tetap kemuliaannya Rasul pun juga tidak berubah. Karena yang bersolawat kepada Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Oh, jelas sudah. Kalau sudah Allah lawan malaikat yang bersolawat, apa manfaat solawat kita? Apa faedah solawat kita? Tidak ada faedahnya. Tetapi yang mana menjadikan keuntungan itu adalah bagi kita, bagi yang membacanya, baca solawat tersebut. Rasul bersabda, kalau sampean bersolat 1, maka akan dibalas 10. Adakah kira-kira pedagang penjual yang mana harganya 1 dapat 10? Adalah hingga itu. Sampean membeli HP, ini HP berapa? 1 juta lah anggapannya ya. Harganya 1 HP ini 1 juta. Sampean nukar dimanapun sama 1 juta. Ternyata ada satu toko yang membuka, sampean datang ke sini bayar 1 juta, dapat 10 HP. Kira-kira yang berujung siapa? Nang menukar, napa nang menjual? Yang menukar napa nang menjual? Adakah counter HP nang paling ganal kah? Nang paling sugih kayak paling hebat kayak apapun? Adakah yang memberi seperti itu? Adakah yang memberi seperti itu? Kada ada ya, sama sekali tidak ada. Sampai datang nukar 1, ya kabeh jar siapa? Ini misal. Misal. Pahami dahulu, ada kayak menjual misal toh misal. Biar kada bongol lalu. Paham? Jadi kalau sampai datang ke sana, yang berujung siapa? Yang berujung kita nukar 1 dapat 10, Pak.
tambahin lagi 10 lagi, dapat berapa? 120. Bukan tambah 10, Pak. 10 kali lipat. Tahu 10 kali lipat? Kalau sampean kasih 1000, dapatnya berapa? 10.000. Kalau sampean bukan kasih 1000, dapat 2000. Itu namanya 2 kali lipat saja. Berlipat ini 10 kali lipat. Sampean membeli 10 juta, dapat berapa? 100 biji. Bayangkan sampean, wah sugih kira-kira ya. Kalau ada nang toko kayak itu begawe jam 7 buka, jam 12 sudah gulung tikar, rumahnya dijual, berataannya dijual. Karena tahan lagi sudah ya. Habis seperti itu. Begitu pula ketika kita sholawat, disuruh bersolawat. Supaya apa? Yang sampean berujungnya, sampean dapat keuntungannya, supaya mendapatkan yang berlipat-lipat. Tapi kita disuruh dahulu, baca dulu, baca. Disuruh membaca. Kita malah kadang kuler membaca doh. Yang berujung itu sampean sendiri malah kuler, kan aneh namanya. Kenapa suruh apa? Kalau gitu nggak usah membayar 1 juta, Bebay. Suruh bagi aja nang 9-nya. Nah, ini dasar kepala tambuk lagi namanya ini. Kada mau usaha, hendaknya disuruh terus. Yalah, kada mau bergerak, maunya langsung sugih. Adalah kayak itu modelnya. Ya, kalau itu kada usah sampai di dunia, langsung ke surga aja langsung ya. Langsung tulak sampai ke surga ya. Bila kada tahu jalannya surga, gini aku kasih tahu caranya, sini panggal kepalanya. Nah, ya jalan ke surga dengan apa? Mati dahulu, wai. Kada bisa langsung tulak ke surga. Bisa lah tulak ke surga. Ada kayak orang langsung tulak ke surga. Ada mati berdahulu. Tidak tahu caranya, sini aku tambahi, aku carai panggal kepalanya. Insya Allah tulakan ke surga. Kalau sampai. Kalau kada sampai, ya kada tahu lain ampunku, lain surgaku, ya juga lain surga ikam ya lah. Surga ampun siapa? Ampunnya Allah. Perkara masuk surga ya alhamdulillah. Tidak masuk surga ya alhamdulillah. Oh, sudah ampun kita, bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa protes kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma disuruh ayo, satu aja begawainya, 1 kali aja dapatnya 10. Ibaratnya sampean ini begawainya sejam tapi dapat upahnya 10 jam. Contoh berapa di sini upahnya 1 jamnya begawai di sini? Danau Panggang kalau begawai sejam berapa upahnya? Hah? Bukan jam-jaman kah gawinannya? Kalau upahnya 1 jam itu di Danau Panggang adalah 50.000 1 jam. Adakah orang begawe 50.000 sejam? Bila ada pada Habib aku juga begawe. Ya sama juga kepingin ya. 20.000, 10.000. Oh kalender 50.000. Ada yang mau unjuk kalender 50.000 langsung aku. Belum lagi dia mau makan dahulu ya. Jangan ditawar 30, rugi aku. Aku lain yang disambati katanya Habib, karena 1 dapat 10 lain. Ini kisahnya Rasulullah, lain aku. Kalau aku seperti itu gulung tikar baik, kada usah nukar sudah sekalian. Jadi kita disuruh berusaha, nah 1 kali aja dapatnya 10 kali lipat. Kita disuruh bersolawat. Siapa yang berujung? Kita sendiri yang berujung. Kita yang manfaat. Rasul sama sekali tidak perlu. Kita yang memerlukan. Hei, orang nang parak lawanku, yaitu yang paling banyak solawatnya. Yang membaca solawat paling banyak itu yang dihitung. Kalau kita lebih parak dengan Rasulullah, otomatis kita akan lebih selamat. Jaminannya selamat. Lebih parak, lebih selamat. Sampai kalau parak lawan habaib, maka pasti lebih dikenal sama habaibnya. Pen parak lawan guru, maka pasti dikenal lawan guru. Bila jauh, ya karena dikenalnya. Siapa yo? Siapa yo? Aku guru, sering hadir majelis pean. Siapa yo? Gerak kada tahu lah. Pean di mana duduknya? Di ujung tempat parkir. Nah, jaga parkir kah? Kada, di sana aja pokoknya duduknya. Ya kada kayak apa, hendak mengenal. Bila hendak kenal datang, memaraki ya. Kalau perlu depan sini, nah yang paling diingat, yang paling depannya ya. Bertatap muka terus ya. Kada masalah lagi, mau gurunya kada apa-apa. Yang penting dikenal. Kita banyaki sholawat supaya berparak dengan Rasulullah. Dan berhujung kita. Rasul tidak ada hujungannya. Tidak perlu dengan sholawatnya kita. Begitu pula, itulah yang dijadikan standar. Itulah yang dijadikan pedoman oleh ulama-ulama yang ada mengolah maulid. Maulid ini adalah pujian kepada
Rasulullah. Kita memuji kepada Rasulullah. Oh, Beb, tidak boleh memuji. Jar siapa? Rasul itu tidak perlu pujian. Bujur. Rasul tidak perlu pujian. Rasul tidak mau pujian. Kita yang berhajat memuji Rasul. Kalau mau pujian Rasul tidak perlu lagi kepada kita. Kita tidak perlu. Kenapa sebabnya? Yang memuji adalah Allah Subhanahu wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai pribadi, mempunyai akhlak, mempunyai adab yang agung, adab yang bagus, adab yang mulia. Ini pujian apa bukan ini? Woi, pujian apa kada? Wah, Bayan ini memang dasar akhlaknya baik. Pujian apa kada ini? Pujian apa kada? Bila kada tahu ini kira-kira kada berisi hati orangnya gitu aja ya. Kada tahu namanya pujian. Memuji, yang memuji Allah langsung kepada Rasul. Jadi apa perlunya pujian kita? Apa manfaatnya pujian kita? Kada ada manfaat lalu, baik. Tidak ada manfaatnya. Minyak harum 20.000. Allah kencang banget. Ayo ya mau bagi-bagi dahulu kada apa-apa. Nanti ada faedahnya itu, ada tawarannya itu ya. Ada ijazahnya, ambil satu minyak harum lawan kertasnya satu minyak harum. Nah, ambil aja dahulu mumpung belum kehabisan. Stok terbatas. Ini hari Maulid ini ya. Beb, sudah habis kata siapa? Maulid itu bukan cuma 30 hari. Kalau buat saya Maulid 360 hari. Ya, saya tiba-tiba mengatakannya. Kenapa? Kulla yaumin, setiap hari. Bahkan dikatakan ada kullahinin, setiap waktu. Jadi setiap hari membaca maulid. Setiap hari baca maulid. Setahun berapa lama? 360. Jadi buat saya maulid itu berapa lama, Bib? Pen 29 kah 30 kah? 360 maulid saya. Ayo, kenapa banyak lagi? Nah, paham sampean? Jadi kapanpun, tidak masalah ya. Karena apa? Kita memuji kepada Rasulullah tidak ada waktunya. Kita hendaknya apa? Kita berharap ketika kita memuji Rasulullah, yang senang itu Allah. Kalau Rasul biasa-biasa aja. Dipuji ya biasa. Senyum tidak ada pengaruhnya. Ya yang beruntung, yang memuji yang beruntung. Karena apa? Karena ketika kita memuji Rasulullah, pasti Allah itu ridho. Pasti Allah itu lega. Pasti Allah itu senang. Karena apa? Yang dipuji adalah kekasihnya. Paham sampean? Siapa yang dipuji? Rasulullah kekasihnya. Sampean punya istri dipuji. Kalau daripada akhlaknya baik. Sampean punya anak dipuji. Kalau anaknya baik, senang hati sampean, senang, bagus. Seperti itulah kejadian kita. Kenapa? Karena kita memuji, hendak mencari ridhonya Allah. Kalau Rasul tidak perlu lagi berharap. Kalau sudah Allah ridha, kita akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Kita akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita akan dilipat gandakan daripada pahala. Itu yang kita harapkan. Kalau yang lainnya mana lagi? Mau mengharapkan amal ibadah kita. Karena pacangan lalu baik. Tidak ada yang bisa kita harapkan amal ibadahnya kita. Apa amalnya sampean? Sedekah sehari ada 1 juta sampean. Sedekahnya berapa satu hari? 1 juta? Berapa sehari sampean sedekahnya? Ayo dihitungi. Berapa sedekahnya? Yang ada 2.000 pepai. Nggih, 2.000 itu setiap hari apa seminggu sekali? Tiap hari. Seminggu sekali yang ada, waktu sholat Jumat. Kalau sudah ada nang kota amal lalu hanyar sampai masukkan ya lah. Bila bernaik berbanyak sedikit 20.000, ada maksudnya ya. Tidak masuk kota amal bujur lillahi ta'ala kada. Hadiah Fatihah buat kuitan fulan 20.000 ya. Ada hadiahnya, ada maksudnya ya. Bukan sedekah nang bujur kada ada. Kalau 2.000 hanya supan kada nyaman bebas. Ini masuk kota amal ya. 2.000 lawan 20.000 kira-kira mana yang dimasukkan kota amal? Di kantong pian ada 2.000 lawan 20.000 mana yang masuk kota amal? 20.000. Bujur kah? Soalnya hampir kok di kantong ada 20.000 sama 2.000. Nyata 2.000 yang masuk berdahulu ya.
Semuanya. Karena apa? Karena memang kebiasaannya kita seperti itu, nggih. Amalnya kita kada ada, sholatnya kita, aduh, napa sholatnya kita, nggih? Tidak ada lalu. Jadi yang kita harapkan ketika kita memuji kepada Rasulullah, Allah senang kepada kita, Allah ridho. Karena ridhonya itulah yang kita cari hakikatnya. Kalau kita mencari apapun yang lain di atas dunia, tidak pacangan selesai, baik. Tapi kalau sudah mencari ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, habis selesai, aman, sampai bakalannya tenang. Kita dipanggil oleh Allah esok di yaumil qiyamah, nggih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dipanggil kita. Siapa jiwa yang tenang ini? Ini yang paling mantap. Apapun kalau sudah terkabulkan, itu pasti tenang, ya. Sampean hendak, aduh, aku ini bingung, besok ada anaknya, aku mau melahirkan, bingung. Pas ada duitnya, tenang sampean sudah. Ya, melahirkan aman sudah, ya lah, tenang, tinggal mendoakan. Tapi kalau udah ada duitnya, bingung sampean, ya, tidak tenang, kacau hatinya sampean. Jadi ketenangan ini yang paling utama sebetulnya, bukan duitnya, tapi tenangnya. Ada yang menjaminkan, sudah kada usah mikir duit, sudah aman aja, lawan aku gratis. Nah, tenang juga ya lah. Tenang sampean. Jadi yang penting tenang. Nah, ketenangannya ini bagaimana? Nang hakiki. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Pulanglah engkau, pulang. Kita semua pacangan, Bu. Pulang, pacangan boleh. Kita masih di jalan wayah ini. Masih berjalanan, nggih. Belum sampai lagi, masih berjalan kita. Irji'i, pulanglah engkau, pulang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Nah, kita pasti pulang kepada Allah. Karena kita awalnya semuanya daripada Allah, dan pasti besok mulai kepada Allah. Nah, kita disuruh pulang. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho. Sampean ridho. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ridho apa yang sampean katakan. Komitmennya sampean. Dulu sebelum kita lahir di atas dunia, kita punya komitmen, kita punya perjanjian, kita punya kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni kita, sebelum kita ditiup ditakoni, "Hei, calon manusia, siapakah kamu? Tahukah kamu siapa aku? Anta rabbukum Rabbunal a'la. Engkau adalah Tuhan kami yang agung. Bagaimana syahidmu?" Aku mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersyahadat dahulu, okay? Arwahnya, rohnya kita sudah bersyahadat. Jadi kayak apa kalau aku turunkan di dunia ini? Kira-kira kamu pegang teguh apa kada? Nggih ya Allah, aku pegang teguh ya Allah. Sudah bersaksi ya. Oke, kalau gitu lolos kamu masuk ke dalam calon manusia. Ditiupkan ruhnya ke dalam bayi yang di perutnya ibu-ibu kita. Nah, ketika keluar, ini nang kita macam-macam. Kada ridho kita, ya. Disuruh syariat, koler sembahyangnya. Disuruh kita puasa, gen kuler puasanya. Disuruh kita berzakat, gen sudah kuler juga. Semuanya kuler. Alasannya karena ilmunya sudah sampai. Sampai mana? Nah, kita punya komitmen, kita langgar, ya. Kalau orang tidak mau menjalankan perintahnya Allah, tandanya dia sudah melanggar. Dia kada ridho. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau selalu memberikan bagaimana amalan supaya kita ini bisa ridho, menjadi orang ridho. Dalam Ratibul Haddadnya dikatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridho engkau ya Allah menjadi Tuhanku. Ridho sampean, lega, lepas, terbuka hatinya menerima Allah, bujur-bujur, bukan berpilih-pilih. Ketika dapat nang menyenangkan hati, senang sampean. Wow. Tapi ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan hati, sangkal hatinya sampean. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Bagaimana ya Allah? Kenapa? Bah, ini kan nyali. Kenapa? Kenapa sampean tanya seperti itu? Siapa yang ngasih? Siapa yang berikan? Allah. Kalau sampean berbini, wow, himungnya luar biasa. Ini rezeki dari Allah. Tapi pas bininya meninggal, sangkal hati sampean. Atau bininya cerai, ya.
sarak minta pulang ke rumahnya, Pak hatinya sakar, kenapa ya Allah, kenapa, apa dosaku, apa salahku, ikam dosa atau kada terserah, apa katanya Allah ya. Yang kasih jodoh siapa? Yang melepaskan jodoh siapa? Nah, kenapa sangkal sampean? Betangis-tangisan, besesarikan, bekelahian ya. Nabinya dahulu kada diheraninya, kenapa aja mas? Itu sudah takdirnya Allah. Yang penting kita tetap silaturahmi baik. Dikasih sama Allah ya alhamdulillah. Diambil lagi ya alhamdulillah. Punya anak ya alhamdulillah. Tidak punya anak ya alhamdulillah. Karena anak bukan ampun kita, hanyalah titipan. Sampai kena dititipin kenapa saring sampeannya? Kenapa tidak punya anak nih, Beb? Kenapa sampai sangkal sampean? Bagus gawe terus. Saya sudah Beb, ya kalau gawe gini kada bisa, cari cara lainnya ya. Paham sampean? Kan kalau ngolah wadai, nah kayak ini kada kawa, cari cara lainnya sekiranya biar lebih mantap ya. Kada kawa atas, ya bawah. Kada kawa bawah, ya samping ya lah. Cari caranya sampai kawa kena tambus ya lah. Nah, selesai tidak repot itu. Kayak apa Beb? Nanti kalau memang hendak tahu berdua lawan aku, 4 mata ke rumah membawa ayam putih nang behintalo hirang. Semua pasti ada solusinya. Kita berusaha, tapi tetap Allah yang memberikan. Nah, kita disuruh ridho. Ya, ini yang berat. Kita raditu billahi robba. Ini yang terkadang kita sangkal. Kita lupa kepada Allah. Ketika sugih himung sampean. Ketika tidak punya duit sampean sangkal. Kenapa seperti ini hidupku ya Allah? Kenapa aku seperti ini? Seakan-akan susah ya. Padahal jangan susah, sampai di sini cuma ujian, dicoba oleh Allah. Nang punya duit ya alhamdulillah dengan cobaan duitnya. Yang kada punya duit alhamdulillah dengan cobaan tidak punya duitnya sampean. Cobaan saja. Nang punya duit nanti cobaannya apa punya duit, tapi nanti di akhirat sampean akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak punya duit, nyaman besok langsung terima beres. Apa ini hendak ditakoni lagi ya? Hendak dikasih duit sama Allah. Kayak apa? Terus lanjutkan. Nah, kan nyaman. Yalah. Tapi kalau sampean nyaman jadi bupati, nah belum tentu baik. Nyamannya yang sampean lihati, tapi beratnya besok di akhirat ini nang berat sampeannya. Oh, nyaman jadi pembekal. Oh, sampean lihat nyamannya besok di akhirat, jangan macam-macam sampean. Salah sedikit bahaya. Ada nang daripada rakyatnya, masyarakatnya mengetuk pintu lawangnya, pembekal jam 2 malam. Sangkal hati pembekal, besok tanggung jawab sama Allah. Jam 2 ada yang menggerak ikam, betul-betul membutuhkan, menghajat lawan ikam. Kenapa kada diherane? Oh, pertanyaan ganal itu. Oh, panjang prosesnya itu, bisa tahunan itu. Pertanyaannya Allah seperti itu. Ya Allah, kelapahan. Kalau mendasar kelapahan, kenapa jadi pembekal? Ampe. Bila kada hakun ampe. Imang seperti itu pembekal 24 jam harus ya. Kada bisa kada. Itu baru pembekal. Kayak Pak Bupati, ya berat lagi sampean. Jangan nyaman, dapat duitnya, gajinya nyaman, dapat duit nyaman, mobil nyaman. Itu nyamannya Pak Ai. Besok di akhirat tinggal pilih pian. Sekarang nyaman, besok di akhirat berat sampean, bisa tercebur ke neraka, atau sampai uyuh di dunia, tapi besok di akhirat langsung mulus. Oh, ikam ini bukan sakit ini. Masuk. Karena apa? Masuk golongannya Rasulullah ya. Orang-orang miskin masuk golongannya. Kalau masuk Rasulullah langsung VIP, masuk surga bi ghairi hisab. Milih mana kira-kira? Milih mana kira-kira? Milih mana? Milih suge yang langsung masuk surga. Caranya ya apa? Ya gampang, sugi keluar langsung beriakan ya. Dapat duit balik langsung beriakan. Kada usah dipegang lagi ya. Perlu secukupnya, yang penting perlu ya sagan nukar rokok ya, sagan nukar ini ya nukar ini, limbahnya bariakan lagi ya. Perlu kawin ambil lagi sagan bebini, lah selesai bariakan lagi. Perlu lagi ambil lagi bebini lagi, bariakan lagi, terserah. Yang penting ambil secukupnya, lebih kada usah bariakan. Itu aman orang sugihnya ya. Tapi kalau dipingkuti sampean, ini ampun kata Allah. Kenapa dipingkut-pingkut nang banget ya ini ya? Bulikakan, beriakan, insya Allah aman ya. Kalau orang sugi seperti itu, makanya sampean jangan terlalu bingung. Kada sugi, nyaman sampean. Kalau orang sakit besok di akhirat itu paling nyaman, VIP langsung masuk
surga. Dia bandingkan di dunia sampai lepahnya berapa lawas sih? 20 tahun palingnya, 30 tahun, 50 tahun paling lawas sudah ya. 50 tahun sampai lepahnya paling lawas. Lebih itu kada ada beda. Beb, ada beb, lebih lagi umurnya. Iya, umurnya lebih. Tapi kalau sudah lewat 70 tahun, sudah kuler lawan dunia sudah ya. Mauk lawan dunia. Nang tuha-tuha ya, beb. Hakun lah ben lawan dunia sudah. Ada lihat dinian kayak itu aja. Paling cuma melihat aja beliau. Hendak kada kawa beb, nyale sudah ya. Hendak lawan duit ya paling gak sanapa juga beb ya. Segan apa juga duitnya banyak-banyak segan apa ya itu aja. Jadi sudah hasratnya, semangatnya lawan dunia sudah kada hakun lagi sudah ya. 70 tahun lepahnya. Tapi besok sampai di akhirat langsung gampang. Tapi kalau sampai nyaman sini 70 tahun nyaman hidupnya ya, wah, nyaman jadi anaknya presiden ya, banyak duitnya, nyaman jadi anak bupati, iya nyamannya. Tapi di akhirat baik 1000 tahun sampean pacangannya menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban. Wah, lawas baik. Nggak pakai duitnya setumat, pakai duitnya sedikit, tapi pertanggungjawabnya nangganal. Diriwayatkan 1000 tahun sampai takoni. Ingat 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi setahun berapa itu hitungannya? 360 kalikan 1000 berapa? 360.000 tahun itu nang setahunnya. Kalau nang 1000 tahun berapa? 360 juta tahun sampean. Lawas mana kira-kira? Lawas mana? Di dunia sabar aja, yang penting istiqomah, yang penting amanah, yang penting jujur, jangan menyuntan, jangan ngambil, jangan mencuri ya. Itu aja selesai. Sholat sudah sampai sabar berapa tahun sih? 50 tahun aja sholatnya sampai imbah itu lolos esok di akhirat langsung cus nyaman. Karena usah menunggu 360 juta tahun. Lawas kira-kira sampean. Lawasnya bakal kira-kira bayangkan. Lawas mana? Lawas di akhiratnya sampean, pertanggungjawaban. Jangan dipikir wah nyaman itu, nyaman. Jangan dilihat nyamannya aja sampean ya, tapi dilihat bagaimana esoknya di akhirat. Ridho ini yang sampean pada. Radhiyatam mardhiyah. Sampean ridho berdahulu kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ridho dengan Islamnya sampean, ridho dengan Nabi Muhammad, artinya lega menerima Nabi Muhammad dengan apa adanya. Tidak dikritik, yang ini malah mengkritik orangnya. Oh, Nabi Muhammad itu kayak ini, itu kayak ini. Wah, kalau sudah itu kada ridho sudah. Kalau kada ridho bisa lah kira-kira Allah ridho. Kada jangan. Kalau sampai sudah kada ridho, kenapa lagi mengkritik? Aduh, jangan ngomong hina sudah. Mengkritik warak itu tidak ridho tanda sampean. Kalau sudah tidak ridho, maka mardiyahnya pun juga kada pacangan sampean dapat. Kalau sampean radhiyatan mardiyah baru sampean sempurna. Sampean kada ridho kayak apa? Ndak mau sampean. Ya sudah kada pacangan dapat sampean. Kada pacangan dapat ketenangan. Kalau sampean dapat ketenangan, sampean dapat ridhonya, barulah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau semua ke dalam golongan hamba-Ku. Ini proses. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam golongan hamba. Hambanya Allah ini tidak sembarangan. Yang diakui oleh Allah sebagai hamba hanyalah satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hanya satu aja. Yang lainnya masih belum ada. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Hamba ini adalah tingkatan yang paling tinggi di sisinya Allah. Kalau lainnya belum ada yang dikatakan hamba ya. Semua dipanggil sebagai namanya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tidak ada yang dipanggil hamba-Ku, tidak ada. Semuanya dipanggil sebagai nama. Itu mereka kayak apa saya lawan sampean? Ya Allah, ana abduka ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah. Biar malaikat kaku-kaku ini kira-kira. Jangan ngaku-ngaku. Kalau sudah diakui baru sampean. Oh, sampean belum diakui. Ngaku-ngaku. Kalau orang ngaku-ngaku banyak ya. Kalau ngaku-ngaku siapa yang kada kawa? Wah, aku ini guru apa? Aku ini muridnya guru Astani. Iya ngaku-ngaku sampean. Diakui tidak lawan guru, ya lah. Diakui apa kada tahu. Wah, aku ini guru apa? Muridnya guru sekumpul. Ngaku-ngaku sampean. Diakui apa kada lawan guru?
Belum tentu tahu. Kalau sampai ngaku-ngaku banyak, siapa yang kena kawa ya? Ngaku-ngaku Habib kan banyak juga ya. Aku Habib, aku Habib. Ngaku-ngaku. Diakuin enggak lawan Rasulullah? Iya nampak kada? Karena tahu, jadi belum tentu tahu kita ya. Jangan macam-macam. Kalau tidak diakui lawan Rasulullah, ngaku-ngaku sampean, Pak, selesai. Lain toko ini kenapa ngaku-ngaku Habib ini, Pak? Ada tahu diapakan kira-kira esok. Bisa lah bacakan dapat apa syafaatnya Rasulullah. Mal'un, mal'un. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Kayak pindah-pindah nyaman. Pak, orang masuk surga itu kada harus jadi Habib dahulu, kada harus ya. Yang penting amal soleh, ridho sampean dengan Allah, ridho dengan Islam sudah cukup, sudah. Yang penting masuk surga. Bebannya berat, lu karena sembarangan, nyaman jadi Habib. Jar siapa nyaman? Buktinya aku nak uyuh. Lapah, baik. Kenapa? Jabar khotir besar. Salah sedikit, dosanya double. Kalau sampean sekali dosa, sekatu aja. Kalau saya dosanya double, bahkan lipat kali 7 kali lipat dosa saya. Kalau sampean mabuk, minum, selesai. Oh, habis, selesai. Dosanya sampean warak. Tapi kalau saya minum, Rasulullah menyambat ikam pada tahu dah, menyopani lawan aku dah. Datang fakir mukodam ikam dia menyopani pulang. Banyak yang memamai aku. Bila ikam mabuk, masa ada yang memadahi? Ikam menyopani aku, ada kayak itu. Memang dasarnya orang biasa sudah dapat revisi sampean. Tapi kalau Habibnya pintar, Habibnya alim, Anda kayak mengatakan bangga, hebat Habibnya. Ya memang dasar Habib harus alimnya lah. Tapi kalau nangol sampean orang biasa, guru Yusuf, guru Ajaini, alim mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena orang biasa tapi dia bisa bersemangat. Seperti itu. Jangan aku-aku aja ya. Ngaku-ngaku apa lagi? Ada duit ngaku-ngaku juga ada. Ngaku-ngaku duit ada. Ya duit palsu itu bang ya. Ada lagi orang laki ngaku-ngaku binian juga ada itu. Ya, ada yang ngaku-ngaku binian, adalah kayak itu. Ngaku-ngaku binian adalah. Nabi salon-salon itu kan ngaku-ngaku binian itu. Suruh pacul selawarnya, bisi juga tongkat juga. Itu kan ngaku-ngaku binian ya lah. Gayanya ada binian, suruh pacul selawar gitu, tetap sama isinya lawan kita ya. Belum tentu. Jadi ngaku-ngaku ini belum tentu. Tapi kalau diakui itulah nang hakikinya. Kita mengaku sebagai hamba tapi belum diakui. Kayak apa? Kita berusaha mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sampai dapat ridhonya Allah, akan dimasukkan ke dalam golongan hambanya. Kalau sampai fathuli fi ibadi, maka puncaknya wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Beb, ini dalam ilmu tasawuf itu Beb, kan kita tidak boleh kepada surga, kepada neraka. Sudahlah, kada usah banyak pandir sudah. Banyak macam model ikan maunya ngomong masalah surga tapi lawan duit habang menceleng juga mata. Kalau bujur-bujur sampai memang kada mengharapkan surga dan mengharapkan neraka, duit kada mengharapkan. Ini masih hendak juga lawan duit ya, mencari juga lawan duit ya, kada usah banyak pandir sudah. Kita ini orang awam. Nah Allah pun yang mengatakan fathuli jannati. Loh kenapa kok kita mengharapkan jannah? Memang bukan karena surganya yang kita harapkan, tetapi di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena surganya kita inginkan, tapi karena ketika kita masuk surga, kita bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita orang awam sudah lah, karena usah banyak model lah. Hendak bawa ilmu tasawuf kah, bawa ilmu makrifat kah, napakah, gayanya. Tapi duit mencuntan terus hari-hari ya. Menipu orang hari-hari ya, percuma sampean ya. Yang penting bagaimana? Jalani, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk surga, kita akan mendapatkan kenikmatan. Banyak nikmatnya, bujur, banyak nikmatnya luar biasa. Tapi kenikmatan ketika itu semuanya sirna. Ketika kita berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi, habis semua baik. Sama seperti sampean, duitnya banyak hibak tapi bini kada ada, jauh banget ya lah. Ternyata sampean bisa mendatangkan bini tapi duitnya hilang. Kira-kira milih mana sampean? Habis duitnya untuk mendatangkan bini, kira-kira dihabiskan apa kada duitnya ini? Habiskan kada apa-apa, yang penting datang bini. Itulah yang menjadi keutamaan senangnya hati. Duit banyak tapi bini kada ada, sakit. Sakit, iya apa kada apa? Milih mana, duit sama bini? Milih duit sama bini?
Kalau sampai milih duit, kenapa bejujur sampean? Ayo, kan tandanya milih bini kalau gitu. Paham? Nyambung? Mau pandir-pandiran lawan Habib kira-kira. Kalau masalah binian, sudah lewat aku, baik. Bukan aku nang hendak binian, sampai biniannya nang hendak lawan aku. Mau tahu rahasianya? Ke rumah bawa ayam putih, bawa talo. Alhamdulillah, paham sudah. Pahami lah, seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Artinya surga. Dalam surga itu kita berharap bisa bertemu dengan Allah. Karena kalau sudah kita di atas sana masuk neraka, kada pacangan bisa mendapat Rasul. Kalau kita masuk neraka, kada pacangan bisa mendapat lawan Allah. Itu yang utamanya, gitu. Karena itu kita niatkan sekarang. Mudah-mudahan Maulid ini bisa menjadikan kita semangat untuk bisa mendapatkan daripada ridhonya Allah, untuk bisa mendapatkan daripada ridhonya Rasulullah, dan kita bisa memasuki ke dalam surga, bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bisa mendapatkan kenikmatan warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita jalankan ini bisa menjadikan hati kita lebih ingin memuji kepada Rasulullah, berharap Allah ridha, Allah senang kepada kita. Kita membacakan sholawat kepada Rasulullah, berharap mudah-mudahan dengan sholawat itu menjadikan keselamatan kita di yaumil qiyamah, menjadikan kita selamat masuk ke dalam surganya Allah, selamat ketika di alam kubur, selamat ketika di padang mahsyar, selamat ketika di yaumil mizan, selamat ketika melewati siratul mustaqim, dan masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sentosa. Ala hadiniya al-Fatihah. Nah, sebelum saya tutup, nah tadi saya umumkan minyak harum, ya insya Allah sampai tahu ya, tapi saya ulangi lagi bahwa minyak harumnya itu nang sudah ditawarakan, yang mau saja silahkan. Sebetulnya Abah yang bawa, jadi saya membawakan ampunnya Abah juga itu. Demi kemaslahatan daripada majelis, Abah itu sudah tuntung, ada bangunannya tuntung, tapi hutangnya yang belum talah. Soalnya dahulu ya Pak, yang penting ada duit, yang ampunnya toko bangunan sudah ambil aja, gampang masalah bayarannya ya. Akhirnya yang penting tukang dahulu sampai selesai, imbah itu baru dijulung nota, Beb kalau ada rezeki tolonglah dibagi-bagi. Makanya mencari akan seakan membayar hutang. Orangnya tidak menagih kada, cuma kalau andai kata dibayar itu adalah kewajibannya. Jadi memang semua yang didapatkan nanti akan diberikan, dimasukkan untuk membayar daripada tanggungan-tanggungan yang dipunyai oleh majelisnya Abah. Abah ada biji majelis juga diparingin, ada ya muntai majelis diparingin pesantren, tapi masih belum jalan. Saya berharap mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau sampai niatkan untuk menyumbang, insya Allah bagus. 20.000 satu bijinya, manfaatnya sudah tahu sampean ya. Kalau usah dibahas lagi, mungkin akhirnya kehendak lagi sampai membini pulang lagi. Karena saya insya Allah yang mau. Kemudian ada kalender juga di sana, kalendernya 50.000, kalender dari pesantren Al Khairat. Nah kalau yang mau saja, tidak ada paksaan, tidak ada. Nah, kalau yang mau saja 50.000 rupiah, awet setahunan. Saya menjamin insya Allah kada pacangan, kada luarsa. Bila kadaluarsa silakan hubungi saya, akan saya ganti rugi insya Allah ya. Saya ganti rugi, saya ganti 20.000, kan rugi sampean. Saya ganti rugi, tapi ya jangan minta ganti untung sampean. Namanya berjualan kalau gitu ya. Yang mana itu kemaslahatan dari pesantren juga. Itu aslinya dari pesantren 40.000 sama ongkirnya ke sini, jadi kenanya 45.000 ongkir, ongkos kirim. Kan pikir berjalan seorang kah kalender dari sana ke sini? Dari Jakarta itu ongkirnya 45.000, cuma aku menjual 45.000 itu alang-alang bahaya. 5.000 anggaplah ongkir dari Amuntai ke sini 5.000 gitu aja ya. Ongkirnya aku sudah, itu ongkir dari sana ke sana. Nggak percaya kah? Nah ini ada buktinya. Dia berdusta kah aku ini ya. 487.000 ekspedisinya Wara itu. Berat Pak. Jadi kan anggap 500.000, jadi 45.000. Aku minta 5.000-nya. Nah, 45.000 masuk pondok, 5.000 sagan aku ya lah. Beb, bolehkah ditambahin? Oh silahkan, tidak masalah. Dengan senang hati aku menerimakannya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru.
kepada Guru Yusuf, Guru Aini, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah. Minta maaf yang sebanyak-banyaknya kalau ada khilaf kata, ada kesalahan itu datangnya daripada saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuki acara yang keempat, yaitu doa selamat yang dibacakan oleh Al-Habib Mahdi Al-Haddar fa'alihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna bi dinina wa barakatan bi umrina wa sihatan bi jasadina wa sa'atan bi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa afwan indal hisab wa aman min al-adab wa nasiban min al-jannah wa zukran nadara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada habaib dan Dewan Guru serta para tokoh masyarakat sebahagian, silahkan masuk ke dalam untuk mencicipi hidangan.